pergerakan harga minyak yang akan terus kita pantau, Pak Tutuka ya. Kemarin kan sempat menyentuh di 90 dolar Amerika Serikat per barelnya. Meskipun sekarang sudah mulai turun, tapi hal ini juga kan diikuti ya dengan pelemahan nilai tukar rupiah begitu. Nah, seperti apa kombinasi hal ini dan mungkin dampaknya kepada subsidi dan juga kompensasi BBM, Pak Tutuka? Ya, kami telah melakukan ya simulasi ya, estimasi awal masih dari lingkungan Ditjen Migas, nanti akan disampaikan ke Pak Menteri, Kementerian, dan juga akan dikomunikasikan dengan yang lain sebagai masukan. Jadi ini sementara kita menghitung sendiri gitu, kurang lebih apa yang bisa terjadi dampak apabila misalnya $1 kenaikan ya, $1 per barel kenaikan minyak itu akibatnya terhadap subsidi dan kompensasi itu sekitar 4,5 triliun ya untuk kenaikan SIP. Sekitar itu baik BBM plus LPG sekitar 4,5 triliun. Untuk kurs kita coba mensubsidikan, kita sudah mensimulasikan apabila kenaikan ₹100 per US dollar kurang lebih di interval antara 2,5 sampai 3,5 untuk kenaikan itu. Nah itu yang kurang lebih yang akan simulasi yang saat ini yang bisa kita hitung-hitung itu, karena ini penting ini ke depan nanti akan kita fine tuning lagi, hitungan itu akan kita relaikan lagi, kita detailkan lagi. Oke, baik. Strateginya sendiri seperti apa begitu Pak Tutuka? Karena kalau kita lihat hari ini juga rupiah kembali melemah lagi dan ada kekhawatiran ya, sekali lagi rupiah mungkin masih akan terus melemah. Nah, mungkin strategi yang dilakukan tadi berkaitan dengan kurs sendiri seperti apa? Ya, jadi kita bersama dengan Pertamina untuk mencari sumber-sumber ya, sumber energi, terutama minyak dan LPG yang sekiranya pertama tidak terdampak geopolitik. Kalau harga kemungkinan bisa ya bisa sama, tapi kalau sumber-sumber yang lain yang bisa lebih murah, kita akan coba upayakan. Jadi, namun demikian untuk LPG, Pertamina sudah men-secure kontrak sampai bulan Mei. Ya. Sampai Desember pun tahun ini juga sudah ada perencanaan, tinggal difinalisasi. Nah, demikian juga untuk BBM, Pertamina juga telah melakukan upaya tersebut. Jadi utamanya kurang lebih kalau kami itu utamanya pertama adalah pasokan. Pasokan harus ada, pasokan harus aman untuk ke depan yang pertama memenuhi kebutuhan. Jadi sumber-sumber dari Afrika Barat itu diperlukan. Baik. Diperlukan. Karena itu akan lewat dari baratnya Afrika, tidak terganggu oleh geopolitik. Baik, tadi Anda menyebutkan pasokan untuk LPG, untuk BBM sendiri seperti apa, Bapak? Ya, BBM juga demikian. BBM pernah diupayakan juga. Yang paling penting adalah mencari alternatif pengganti kalau untuk daerah-daerah yang di selat Hormuz ya. Kalau itu terjadi hal terburuk ya sudah siap. Jadi sumber-sumber cukup banyak di baratnya Afrika. Baratnya Afrika itu selain Nigeria dan sebagainya itu ada Gabon dan sebagainya itu cukup potensial untuk dikembangkan lebih jauh. Dan itu yang sedang dilakukan oleh Pertamina untuk difinalisasi ke depan kalau untuk persiapan tambahan suplai. Oke, baik. Dalam proses negosiasi dan dalam proses yang tadi Anda jelaskan begitu ya, poin-poin yang menjadi perhatian sendiri seperti apa, Bapak? Karena sekali lagi kita tadi Anda menyebutkan begitu ya, kita perlu mengurangi ketergantungan impor dari wilayah rentan konflik seperti Timur Tengah, seperti apa detailnya? Ya, jadi itu sudah dijalankan, komunikasi dan dijalankan. Jadi kemudian kan ini masalahnya ada selain harga itu kan transportasi dan sebagainya. Jadi diperhitungkan sampai di tempat itu berapa. Ya. Itu yang karena jumlahnya tergantung jumlah dan sebagainya kan termasuk juga itu kan saat ini kan yang jadi yang diperhitungkan lebih jauh adalah risiko ya. Risiko itu dikuantifikasi menjadi pertambahan harga minyak. Jadi risk itu menjadi pertambahan harga minyak. Nah, itu cukup signifikan. Jadi yang semula misalkan satu kali pengantaran 100.000 USD, sekarang itu menjadi 300.000. Demikian hal ini yang sedang didetailkan, yang sedang dikerjakan oleh Pertamina untuk sampai kepada performa yang sudah final. Oke, baik. Di satu sisi untuk di level pergerakan harga minyak yang ada saat ini kan sebetulnya
kita masih bisa melihat begitu bahwa pergerakan harga minyak dalam negeri masih bisa ditahan di posisi yang ada saat ini. Tapi mungkin Pak Tutuka bisa menggambarkan kira-kira di titik ataupun juga di level mana begitu untuk pergerakan harga minyak global ini akan berdampak langsung kepada perubahan harga BBM dalam negeri, Pak Tutuka. Ya, sampai saat ini tidak ada perubahan kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah masih pada kebijakan yang sampai saat ini tidak ada perubahan. Dan itu belum bicarakan ya tentang sampai tahap berapa. Karena kita lihat eskalasi ini tampaknya kok ya bukan tidak, kita bersyukur lah tampak eskalasi ini tidak linear gitu, terus membesar. Demikian. Baik, Pak Tutuka, baru saja kami mendapatkan kabar Bapak bahwa ada serangan dari Israel saat ini begitu ya, dan sudah ada ledakan meskipun saat ini juga masih kita akan terus konfirmasi seperti apa informasinya. Cuman kita lihat di sini untuk pergerakan harga minyak terjadi perubahan dan minyak Brent sendiri juga naik cukup tinggi kembali ke level 90 dolar Amerika Serikat per barelnya. Tanggapan Anda berkaitan dengan hal ini seperti apa Pak Tutuka? Ya, sebetulnya kita sudah juga mempunyai skenario terhadap hal-hal kemungkinan terburuk tersebut ya. Jadi kita akan terus lanjutkan mengkaji lebih jauh tentang skenario yang terburuk itu. Jadi perlu saya sampaikan dulu tuh koreksi bahwa yang pertambahan tiap $1 ya per barrel itu subsidi dan kompensasi ya, bukan hanya subsidi saja, subsidi dan kompensasi. Karena kompensasi juga besar. Nah, kembali ke tadi, jadi persiapannya cukup komprehensif. Ya, apa yang kita lakukan dari sisi hulu dan hilir perlu dilakukan. Lalu hulu itu tentunya kita mempercepat program-program yang telah ada, percepatan eksplorasi, eksploitasi yang sudah ada. Ya. Kemudian melihat kembali tangki-tangki penyimpanan BBM yang ada di seluruh Indonesia, juga tentang kesiapan tentang distribusinya. Demikian juga untuk LPG ya, kan LPG juga seluruh Indonesia di 250.000 pangkalan ya, itu juga perlu di-secure juga. Nah, hal seperti itu kita memastikan bahwa pertama nanti pasokan untuk masyarakat Indonesia bisa terjamin. Baik. Nah, kemudian dari mana sumbernya harus cepat, kalau di sini terjadi berganti tempat lain. Jadi skenario itu sudah ada. Kalau di suatu tempat terjadi, kita akan mengambil dari tempat mana. Oke.